Hal-hal lahiriah seringkali dipandang jauh lebih penting daripada hal-hal yang batiniah. Karena yang lahiriah itu tampak lebih menguntungkan dan karena kelihatan itu menjadi lebih diperhatikan. Sedangkan yang batiniah itu karena tidak kelihatan dipandang tidak ada, dipandang remeh, bahkan disepelekan. Saya Nikolas Kurniawan menemani kita dalam Sapa Pagi hari ini. Sabdanya menyapa kita lagi. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, pada saat masalah-masalah lahiriah itu muncul, entah harta lahiriah atau nafkah lahiriah kita menjadi berkurang atau punah, atau ketika fisik kita, lahiriah kita ini terkena penyakit yang mengerikan, pada saat itulah ketika masalah-masalah lahiriah ini muncul, seseorang baru prihatin dan memikirkan masalah yang batiniah. Dan pada saat itulah sebenarnya titik balik seseorang untuk hidup secara benar. Saudara, Paulus kepada jemaat di Korintus memberikan sebuah pengakuan tentang pandangannya. Dia mengatakan dengan satu kalimat, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara, kata tawar hati yang digunakan di sini adalah sebuah kata yang mempunyai makna keletihan di dalam batin, keletihan yang ada di dalam diri. Tampak luar mungkin baik, tapi dalam hati terasa kosong. Dan ini dikatakan tepat sekali kepada orang-orang di Korintus yang boleh dikatakan mereka kaya harta lahiriah mereka, tetapi miskin di dalam batiniah mereka. Mereka makmur di dalam hal-hal lahiriah, tapi sesungguhnya mereka hancur di dalam hal-hal yang batiniah. Karena itulah mereka menjadi tawar hati. Orang yang letih hatinya atau batinnya, karena justru jarang memberi makan dengan benar hatinya atau batinnya, juga bukan dengan makanan yang benar mengisi batinnya. Dan pada saat ini kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan tentang satu fakta, bahwa lahiriah itu akan merosot, tapi batiniah itulah yang akan terus dibaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Paulus ingin mengatakan bahwa kemerosotan yang lahiriah ini justru menunjukkan betapa terbatasnya yang lahiriah, tetapi betapa tidak terbatasnya hal-hal yang batiniah. Dan untuk itulah Paulus mengingatkan, ayo pikirkan masalah batiniahmu. Jangan semata lahiriah yang engkau perjuangkan mati-matian, sementara yang batiniah engkau tidak pernah berjuang sampai habis-habisan. Saudara, Paulus ingin memberitahukan kepada kita tentang satu realita urusan batiniah kita yang itulah dibaharui oleh Tuhan sehari ke sehari. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan untuk seseorang makin melihat kehidupan dengan benar. Dengan cara apa pembaharuan batin yang rutin itu terjadi? Yaitu yang pertama-tama Paulus ingatkan tentang perspektif kekekalan.
Paulus mengatakan bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini itu sementara, dan penderitaan itulah yang justru menjadi bekal untuk kemuliaan kekal, jauh lebih besar daripada penderitaan yang sekarang ini. Ini bicara soal perspektif kekekalan yang perlu dibangun dalam pola pikir kita, yaitu memandang segala sesuatu, memilih dan memilah segala sesuatu dari sudut kekekalan. Kita tahu yang mana yang sementara, kita tahu yang mana yang selamanya, dan kita akan lebih banyak berjuang untuk yang selamanya itu. Begitu pula dalam melihat penderitaan atau kegagalan hidup kita. Karena hidup di dunia sementara berarti penderitaan yang kita alami pun sementara. Sementara kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita, itulah yang kekal. Perspektif kekekalan itu yang perlu dibangun untuk supaya batin kita dibaharui dari hari ke hari secara rutin. Yang kedua yang Paulus ingatkan bukan saja bicara soal pola pikir atau perspektif kekekalan, tapi bagaimana hubungan yang interaktif dengan Sang Maha Kekal. Itu yang perlu dibangun setiap hari. Hubungan interaktif dengan Sang Maha Kekal itu mengingatkan dan mengisyaratkan kepada kita tentang apa yang utama harusnya di dalam hidup kita. Karena dalam bagian lain Paulus mengatakan bahwa Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal-hal yang kekal itu. Di pengkhotbah bahkan dikatakan bahwa Allah menaruh kekekalan dalam hati manusia. Dan disinilah sebenarnya interaksi kita dengan Sang Maha Kekal itu perlu terus dibangun. Karena inilah yang membuat batin kita dibaharui dari hari ke hari. Karena itu mari kita jalani hari ini, berdoa minta Tuhan karuniai mata kita, hidup dan pikiran kita dengan perspektif kekekalan dan hubungan yang interaktif dengan Sang Maha Kekal. Terus berinteraksi, bersekutu dengan Dia, dan pembaruan batin yang rutin itu akan terus terjadi. Engkau tahu hari ini yang mana yang rutin untuk batin kita. Selamat berjuang, selamat menjalani hari ini. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.